Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita mendengar fasal yang kedua, sebuah fasal yang memperingatkan kita akan bahayanya hawa nafsu. Sebuah fasal yang memberi kepada kita peringatan dan cara-cara untuk menjaga diri kita dari hawa nafsu. Dan ada satu kata kunci di situ, dikatakan bahwasannya nafsu itu katifli, seperti anak kecil. Intuh milhu, jika kamu mengabaikannya, syabba ala hubbir radha, maka dia akan terus menerus suka kepada menyusu. Wa in taftimhu, dan jika kamu sabeh, yan fatimi, maka dia akan berhenti dari menyusu itu. Sebetulnya memang manusia ini adalah asalnya tidak bisa apa-apa, dan semua bergantung kepada kebiasaan. Asalnya kita ini dilahirkan tidak mengetahui apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah mengeluarkan kamu semua dari rahim ibunda-ibunda kamu sekalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Satu-satunya yang bisa sebagai modal hidup adalah memang minum air susu ibu. Tapi kemudian kehidupan di alam dunia ini tentu akan berkembang. Tidak mungkin kita berhenti pada satu tahap. Oleh karenanya ibu susah payah untuk membiasakan kepada fase berikutnya, yaitu fase makan bubur. Asalnya tidak bisa makan bubur, lalu kemudian dibiasakan makan bubur, bisa makan bubur. Terus masa mau makan bubur terus, harus ada fase berikutnya makan nasi, dibiasakan makan nasi. Akhirnya bisa makan nasi, sampai tidak bisa makan daging, dikulinak no mangan daging, akhirnya ngentek-ngentek sate. Nah, ini asalnya tidak bisa apa-apa, saking kulinane akhirnya bisa. Ngomong juga begitu, asalnya tidak bisa ngomong, lalu kemudian dilatih ngomong, akhirnya bisa ngomong. Kulino ngomong, saking kulinane ngomong, lek kadung ngomong gak iso mandek. Ini semuanya berawal dari latihan. Hal yang baik itu dilatih, kemudian bisa untuk baik. Hal yang buruk pun juga begitu. Rampok, begal yang handal itu kakean latihan nih. Ya, jadi ini adalah suatu kunci. Dan kita harus melatih hal tersebut. Kita bisa duduk di sini ayem karena terlatih untuk duduk di tempat-tempat yang baik. Al khair yuhibbul khair. Orang yang baik itu cinta kepada kebaikan. Orang yang baik itu kayak tawon. Kalau ada di sekitar kembang ayem, kerasan. Tapi asyar yuhibbus syar, orang yang buruk itu cinta kepada hal yang buruk. Seperti lalat, kalau hinggap pada hal-hal yang buruk, tempat-tempat yang jorok, yang bau, kerasan ayam. Tapi kalau di tempat yang baik, yang wangi, tidak kerasan itu lalat. Maka kita di sini terlatih untuk kerasan, duduk mulai jam sekian sampai jam sekian. Dalam perasaan, dalam hati ini bunga, senang, itu karena latihan. Dan kita pada intinya adalah harus melatih diri kita untuk menjadi baik dan lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah baikkan kondisi kita. Memang sebetulnya menjadi baik itu kuncinya satu, ngempet elek. Makanya ada ungkapan lucu, ora pati api yo gak popo, pokok ojo elek. Ora pati api yo gak popo, pokok ojo elek. Ya apa maksudnya? Ya karena ngempet elek iki adalah kunci. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mujahadah, tugas kita, wadhifah kita adalah mujahadah, ngempet hawa nafsu. Nanti Allah yang akan merubah menjadi baik. Ada satu pelajaran yang sering disampaikan kiai-kiai mubalek di dalam hayawan itu ada pelajaran seperti ular, ulet atau bahasa Jawanya ular. Ular itu adalah hewan yang boleh dibilang jengkel no hati. Bentuknya ya seperti itu, bentuknya tidak menarik untuk dilihat. Makanya tidak ada kebun binatang itu ada kandang khusus ular, tidak ada.
karena nggak payu tiketnya. Kemudian geraknya juga begitu, geraknya suwe ngenteni. Ada satu iklan teh pucuk itu ngenteni iklan iki ular iki sampai di pucuk daun, garakno gregetan gak teko-teko sih kira, suwe ngono. Ya kalau dari sini ngenteni ular melaku ndek murini ular ndek sampai nang dalemi Ustadz Khairuddin, ya saya jalan nunggu ular tekan kono kuru aku iki. Kemudian nemplek di mana tempat itu akan ngerusak, nempel di daun dia akan bolong, nempel di tanaman dia akan mati, nempel di badan gatel, kan gitu ya ular itu. Walhasil kaya gak ono api ular iki. Itu kalau kemarin ada viral imam sholat yang ada kucing, kemudian kucingnya naik ke badannya, kemudian kucingnya diapakan itu, dilus-lus ini, itu kucing, nek ular gak ono ngono iku sampean kipatno iku ular sampai dadi wadanan le ono. Waduh jamaah iki kok cek rapine, cek kompake, saiki kok ruwet apa iku dadi wadanan ya ono wancene ono ulere. Lho iku lho pasutri iku anake 15 saben taun meteng iku bojone saking rukune, saiki kok iso dhewe-dhewe ono sampai dadi wadanan ngene iku. Tapi ular ini kalau ngempet ngentung ya jadi kepompong, ngempet gak obah, gak gerak, gak makan dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Jadi kupu-kupu. Allah yang menjadikan lanahdiyannahum subulana, tugasnya dia hanya ngempet saja, ngempet elek. Allah yang jadikan dia baik. Yang asalnya bentuknya ndak ada, ndak payu, itu bentuk itu dijadikan objek wisata di kebun binatang, di taman manapun. Kalau jadi kupu-kupu, ada taman kupu-kupu? Ada taman kupu-kupu. Bahkan kupu-kupu ini kalau sudah mati, sudah jadi bangkai, sik manfaati. Bangkai kupu-kupu dicari sama orang. Mari ngono didadekno gantungan kunci didol nang pasir putih payu sian. Yo, ini bangkai kupu-kupu. Sudah mati kupu-kupunya masih disukai sama orang, masih memberi manfaat kepada orang. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, yang tadinya jalan yang geremet tiba-tiba terbang. Terbangnya kupu-kupu itu anggun, enak. Dilihat itu bisa bikin refreshing. Ada orang yang seneng lihat kupu-kupu terbang banyak. Enak ambil ngopi kata ono kupu-kupu. Yang asalnya kalau misalkan di badan ini hinggap di rumah, kalau ada ular itu dibuang. Ya ono kupu-kupu melebu omah. Mbak cek senenge iki penghuni omah. Waduh iki dayoe kate teko iki. Dayoe kate teko iki. Nggih ngoten nah. Iya. Lek rada wapi kupu-kupu sing langka, cocok iki dayoe kaya kate nggo rezeki iki. Kate nggo BHS iki. Barang hasil sowan. Ini sampai begitu kita itu ada tafaul terhadap kupu-kupu. Ya, ada putrinya yang belum menikah, belum dapat jodoh. Lalu kemudian dia bilang apa? Nduk, ana kupu-kupu teko nduk, alhamdulillah. Insyaallah jodohmu kate teko nduk. Sampai digathuk-gathuk nang jodoh. Tapi kok jodohmu rada ireng iki nduk. Soalnya kupu-kupune rada ireng. Gak apa-apa wis nduk. Sampai begitu. Yani ringkas cerita, ngempet apa? Ngempet elek. Nanti Allah yang akan merubah kita menjadi baik, dan itu yang terjadi pada kita setiap tahunnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan mewajibkan kita puasa. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa, ya toh? Apa puasa itu bahasa Arabnya? As-saum, as-siyam. Apa as-saum, as-siyam? Artinya al-imsak. Apa al-imsak? Ngempet. Al-imsak itu ngempet. Jadi kita tugasnya ngempet elek 1 bulan. Kalau berhasil Allah Subhanahu wa taala akan merubah kita menjadi indah. La'allakum tattaqun. Dalam ayat lain apa orang-orang yang bertakwa itu? Ketika Allah menceritakan uiddat lil muttaqin, surga diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas
terakhirnya ayat wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang indah, orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus. Hasil ngempet mestinya jadi baik, mestinya sergap untuk sedekah, sergap untuk infak. Mau dalam keadaan penghasilnya banyak, penghasilannya sedikit, pasti bisa infak, karena orang keluar dari Ramadan pasti sugih. Kalau sampean keluar dari bulan Ramadan sik gak sugih ae, gagal Ramadan. Gagal Ramadan itu harus kaya. Kenapa? Karena orang kaya itu gaji 3 juta atau 30 juta? Orang kaya gaji 3 juta atau 30 juta? Gak mesti. Ada orang gaji 3 juta tapi karep PDE, keinginan duniawiyahnya, hawa nafsunya 1 bulan kalau dinominalkan adalah 2,5 juta, maka ini orangnya cukup, bahkan lebih dari cukup, punya lebihan 500 ribu, soge. Iyalah. Ada orang gajinya 30 juta, hawa nafsunya banyak, dia punya karep 1 bulan kalau dinominalkan 50 juta, fakir, kurang 20 juta pak. Gaji 30 juta karep 50 juta, kurang napa mboten? Kurang. Nek kurang sugih napa melarat? Melarat. Gaji 3 juta gak duwe karep mek 2,5 juta sak wulan. Sugih apa enggak? Sugih. Sik sosok 500.000, sik iso sedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Gaji banyak sedikit, hasil dagang banyak sedikit ndak ngaruh karena dia sugih. Apa gak duwe karep? Sugih itu harta dengan karep adalah lebih banyak harta. Melarat itu harta dengan karep lebih banyak karep. Hartanya 30 juta karep 50 juta ya kurang. Hartanya 3 juta karep 2,5 juta ya sugih, bisa infak. Nggih napa nggih? Lah, Ramadan ngempet karep. Akhirnya keluar dari Ramadan gak pati duwe karep, maka jadi orang kaya sugih. Maka nolak Ramadan, metu Ramadan durung sugih berarti durung pati sukses Ramadan nih, mesti ngempet karep. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, orangnya sabar dan suka ngalah, suka maafkan orang. Wah, ini indah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Pun niki mawon, jadi intinya kita sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala ngempet elek selama bulan Ramadan. Harapannya Allah merubah kita menjadi indah, menjadi baik, dan kebiasaan-kebiasaan ngempet tadi itu kita lanjutkan. Walaupun sudah keluar dari bulan suci Ramadan, maka insya Allah kehidupan kita berangsur-angsur akan diindahkan oleh Allah Ta'ala, akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik dan terus baik dan terus baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Akhirnya kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadza ma aqulu lakum alafu minkum. Alhamdulillah, niku wau ceramah pertama nggih, nanti masih ada yang berikutnya sambil nunggu guru kita. Terus niku wau Gus Buyung tak terangno maneh rek, ndelok modelmu luwe gak nyantol diterangno belas nggih. Muga-muga akhir rezekine kabeh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, memang hidup itu tergantung mindset kita. Lek jarene awake dhewe iki cukup, insyaallah cukup. Lek jarene dhewe kurang, nggih mesti napa? Kurang. Kalau dicari-cari dalilnya yo bakal ketemu. Ana inda dhonni abdi bi. Gusti Allah dawuh, aku ini terserah prasangka hambaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek adewe kira Gusti Allah iku nyukupi awake dhewe, kula yakin panjenengan sedaya bakal diparingi cukup. Tapi lek panjenengan sedaya meragukan Allah niku sing nyukupi, ya dhewe gak kirane krasa cukup. Oleh karenanya kita dianjurkan pagi hari itu maos hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebagian ulama mencukupkan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya ulangi hadirin, urip niki tergantung mindsetnya. Niki wonten cerita kedik. Singen niku kula nggadah guru niku senengane rokokan. Jadi kalau sudah ngajar itu prei rokok. Tapi kalau sudah selesai ngajar
mulai nyumet rokok. Sampai singen santri-santri niku dijak rokokan. Ayo rek, rokokan rek. Ngoten. Subhanallah. Suatu saat saya sowan guru saya ini. Terus saya negur lah, intine murid yo kepingin gurune cek gak rokokan ngono lho. Saya tanya, "Ustaz, kok ndak mandek rokok, Ustaz? Mangke lek ngerokok terus loro lho, Ustaz." Nah, jenenge wong senengane rokok rek. Maka beliau jawab, "Loh, aku iki lek gak rokokan tambah loro." Loh, iki wong lek ngeles itu mesti nemu jawaban. Nah, terus saya ingatkan beliau, "Ustadz, dulu bapak sampean ini kalau punya rezeki nebas baku, orang Madura, nebas baku, cek anak putune gak ono sing rokokan. Lah panjenengan iki kok malah rokoke ngebes." Niki mboten nyindir sing rokokan lho nggih, mboten mek cerita aja tersinggung nggih. Subhanallah, kata beliau, "Iya, biyen bapakku duweke akeh, iso tuku mbako diobong kabeh. Lah saiki warisane wis dibagi-bagi, tiba nang aku karo Siti, aku gak iso ngobong kabeh tak obong siji-siji." Dalile wong senengane apa? Rokokan. Sudah. Jadi dadi santri ku ya apa-apa mbek guru masya ya apa tetap kalah. Terus beliau ini sambil anu rokok ini, nyedot rokoke, ngomong ini. "Anjen wong rokokan iku jariku ya setengah bajingan kok." Ngono. Saya heran loh, bajingannya napa, Ustaz? Iya. Delon wong sing rokokan niku lek dijaluki dhuwit blonjo bojone mbuleti masyaallah. Ono ae alasane. Sing jarene dagangan sik sepi, gorong oleh pelaris, modale nipis, wake wis. Lek dijaluki dhuwit SPP anake delon, wake alasane, ngeles ae. Tapi opo wong rokokan niku jarene gak duwe dhuwit, tapi tetep iso rokokan. Niku sing jawab mesti rokokan iki. Iya apa ya? Jarene gak duwe dhuwit, tapi sik ngesak rokok. Lho ya gak mandek rokoke iku. Padahal gembres gak duwe dhuwit iku. Nah, itu terus kemudian muncul kaidah. Beliau bilang begini, segala sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang, maka pasti dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkannya. Tak baleni, kena gawe statusmu iki. Segala sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang, pasti dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkannya. Jari ini wong sing senengane rokokan itu penting. Lek gak rokokan loro deh. Maka pasti dimudahkan oleh Allah Ta'ala oleh rokok. Mesti oleh rokok. Soalnya menganggap itu penting. Gusti Allah digerakno. Apa meneh wong rokokan iku ono tipe-tipe nih, Beb. Ono sing mek nggawa korek tok. Iku berarti tipe perokok optimis. Soalnya mek bondo korek mesti koncoku ngekei rokok, iku optimis hadirin. Lah, ono sing mek bondo rokok tok, iku wong gak yakin, mesti gak yakin. Gue tak iki ono koreke ta ora, mesti ngono hadirin. Iku mesti. Lah lek sing gak nggawa rokok, ambek gak nggawa korek, iku wong ngemis iku hadirin, jelas iku. Iku potonganmu kabeh iku, biasane ngenteni rokoke kanca. Jadi orang yang rokokan itu dianggap rokok itu penting, maka pasti dimudahkan oleh Allah mendapatkannya. Jare wong sing senengane rokokan, kekei blonjo bojoku gak patek penting. Ya digampang nombek Gusti Allah, gak ngekei blonjo. Poinnya, segala sesuatu yang dianggap penting mesti dimudahkan oleh Allah. Menurut sebagian sing hadir, sholat jamaah itu penting. Masih jarene sikile asamu rateku mata. Lek wis wayahe adzan ya iso budal nang musala. Iso budal nang masjid. Nggih napa nggih? Soale salat jamaah dianggap penting. Tapi ono sing teko ndek kene, sing penting salat, Mas yo gak jamaah gak apa-apa. Ya anjen dikabulkan sama Allah. Ya iso salat. Salat dhewe gak jamaah. Padahal saya mau tanya nih yang hadir semua, kira-kira oleh ono duit 1 juta ambek 17 juta milih sing ndi? 1 juta ambek 17 juta milih sing ndi?
17 juta wong wis paham kabeh lek urusan duit milih sing paling gede, tapi nopo oleh salat kok milih salat dhewe ndek omah gak budal nang masjid. Ayo, bagi sebagian yang hadir salat tahajud itu penting. Maka jarine kau wesel model ya apa, jam piro turu iso tangi sembayang tahajud. Tapi ada yang nganggep tahajud wis gak penting maneh, mari posoan buyar wis gak tahajud-tahajudan. Ada. Dan saya berharap ayo mulai sekarang ditoto maneh. Anggapan penting kabeh. Dan yang paling penting koyo hadir solawatan seperti ini, kita itu kudu nganggep solawatan ini penting. Masih sampean diundang tapi sampean pas bareng ono keperluan, usahakan datang walaupun sebentar, gak apa-apa wis. Pamito ambek khodim majelis. Alafu engko aku ono acara, nggih monggo. Pokoknya teko, diusahakan. Kenapa? Kalau kita nganggep Kanjeng Nabi niku penting, emben dino kiamat adewe niki didisikno Kanjeng Nabi hadirin. Masalahnya di sana. Tapi lek wong niku wis nganggep wis gampang ben la ono ah. Ayo teko burdan ayo. Wis gampang ben la ono ah. Ayo teko selawatan di Masjid Al Huda. Emben ae wis sik ngene delok. Gak kira nih budal orang ini hadirin. Masalahnya emben ketika semua orang isfa' lana ya Rasulullah syafaati jare Kanjeng Nabi emben ae wis. Parah kan?